Mari saudara kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati dan hidup kami pada saat kami hendak memperdengarkan Injil-Mu, agar hati dan hidup kami dibarui untuk selalu mencintai dan memperlakukan, bahkan mempersaksikan anugerah dan cinta-Mu, terlebih lagi pada saat kami hendak menaikkan doa-doa kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan memperdengarkan Injil Tuhan menurut kesaksian penginjil Lukas, mulai Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian saudara Injil Tuhan bagi kita semua. Simeon berada di Yerusalem. Itu berarti dia hidup di tengah-tengah sebuah pusat ibadah, pusat spiritual, pusat politik. Yerusalem adalah pusat di dalam kehidupan orang-orang Israel. Dia ada di dalam sebuah komunitas yang luar biasa di Yerusalem. Bahkan penginjil Lukas menyebutnya dia adalah seorang yang benar dan saleh. Kurang apa lagi? Sudah benar, saleh. Bahkan dari segi spiritualitasnya penginjil Lukas bersaksi, Roh Kudus ada di atasnya. Sehingga dia sungguh-sungguh hidupnya dituntun dan diterangi oleh Roh Kudus. Dan Lukas mencatat bahwa Roh Kuduslah yang memungkinkan dirinya, hidupnya untuk bisa berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan Allah kepada dunia ini. Simeon menantikan datangnya Mesias yang bisa memulihkan kehidupan orang-orang Israel yang saat itu berulang kali berada di dalam penjajahan bangsa asing. Dia menantikan supaya Israel dipulihkan. Namun pada akhirnya Tuhan menyatakan lebih dari yang diharapkan oleh Simeon. Sebab Mesias yang dinantikan itu adalah Mesias yang memulihkan kehidupan umat di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat dirinya dengan tuntunan Roh Kudus bisa menyambut dan menatang Yesus yang baru genap 8 hari saat itu dengan memuji Tuhan. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Bagi Simeon, sekarang detik-detik akhir hidupnya sudah dekat. Dan dia dapat mengakhiri perjalanan hidupnya dengan tenang dan damai. Kenapa? Tuhan menggenapi janjinya, dan Tuhan menggenapi janjinya dengan anugerah yang begitu besar. Dia menanti Mesias bagi Israel. Tapi Tuhan datang memberikan Mesias bukan hanya bagi Israel, melainkan bagi dunia ini. Untuk itulah saudara-saudara, pada saat kita berdoa saat ini, kita berdoa jelang persiapan minggu-minggu Advent. Di minggu-minggu Advent kita bersiap untuk kembali merayakan dan mengenang peristiwa Natalnya Yesus. Namun juga di minggu-minggu Advent kita semua hendak dibarui
untuk selalu memiliki kesadaran dan tanggung jawab menyambut datangnya Yesus kembali, menyambut Natalnya Yesus, lahirnya Yesus kembali di tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk memulihkan kita semua, menggenapi janjinya bagi kita. Dan pada saat ini, saudara, penginjil Lukas hendak menuntun kita semua. Hanya orang-orang yang diterangi oleh Roh Kudus, dia bisa mengenal, dia bisa menyambut, dan dia bisa memuji Allah. Karena peristiwa Natal tidak pernah lepas dari karya Roh Kudus. Yesus lahir dan dikandung dari Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Kesungguhan, kesetiaan, dan kesukacitaan kita menyambut Dia yang adalah Putra Natal berangkat dari kesedihan hati kita untuk diterangi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang akan membawa dan membuat diri kita bisa mengalami damai, bisa melihat langsung karya Allah. Doa-doa kita mohon pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Mari saudara kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi dan layakkan kami semua untuk selalu bersyukur akan kehadiran Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Ya Roh Kudus, kuduskanlah doa-doa kami di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ya Roh Kudus, kuduskanlah selalu hidup kami untuk selalu percaya dan bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi kami, adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini. Berkati umat-Mu yang menaikkan doa. Berkati umat-Mu yang mempersiapkan perayaan Advent hingga Natal. Agar sukacita dan damai Putra Natal itu selalu hadir dalam hidup kami. Di dalam Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin.